Shalom, damai di hati. Kita akan melakukan pengkajian tentang pembacaan kita sepanjang minggu ini, minggu tanggal 19 sampai 25 Juni tahun 2022, menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gereja Masih Injili di Minahasa. Sebelum kita membaca dan coba melakukan perenungan terhadap pembacaan itu, mari kita mohon tuntunan bimbingan Roh Kudus agar kita dapat memahami secara benar apa kehendaknya melalui pembacaan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena oleh tuntunan dan bimbingan Roh-Mu yang kudus, gerejamu, Gereja Masih Injili di Minahasa, dapat melanjutkan pekerjaan yang Engkau tugaskan bagi gerejamu untuk menyebarkan kabar baik, kabar keselamatan, tapi juga untuk memelihara iman dari anggota jemaat Gereja Masih Injili di Minahasa. Kami yakin bahwa firman-Mu dalam Alkitab merupakan suluh dan terang bagi jalan hidup kami. Karena itu sepanjang minggu ini kami akan merenungkan bagian Alkitab dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kami mohon tuntunan bimbingan Roh-Mu yang kudus dalam pendalaman materi pembacaan ini, agar kami betul-betul memahami apa kehendak-Mu, dan kami mohon kiranya juga Bapa Surgawi menyertai semua pendengar, semua audiens yang menyaksikan pengkajian perenungan bahan Alkitab ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua dan bagi gerejamu, Gereja Masih Injili di Minahasa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dari bagian Alkitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini Manusia Baru. Mari kita mendengarkan bagian Alkitab ini. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah pembacaan Alkitab dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24.
Jemaat Tuhan, pembacaan ini dipilih dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gereja Masa Injil di Minahasa. Diberikan tema pendidikan membentuk manusia baru. Kalau kita melihat teks yang kita baca ini, maka persoalan pokok yang dialami atau dihadapi oleh jemaat Efesus adalah mereka ada sebagian jemaat yang jauh dari hidup dengan persekutuan Allah. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyebutkan karakter orang-orang yang jauh hidup persekutuan dengan Allah. Ada 4 hal yang disebutkan. Pertama adalah pikiran mereka sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Pengertian yang sia-sia, pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, dalam bahasa aslinya adalah pikiran yang kosong, pikiran yang hampa, pikiran yang tidak punya tujuan. Artinya bahwa pikiran sia-sia itu adalah sebenarnya filsafat-filsafat yang hanya mengenakkan kehidupan daging tanpa memperhatikan hal-hal di luar itu. Karena itu, pikiran-pikiran itu disebut juga pikiran pengertian yang gelap, karena tanpa tujuan, tanpa arah. Yang kedua, oleh karena hidup persekutuan dengan Allah itu jauh, maka mereka disebutkan hati mereka degil. Kedegilan hati itu adalah kekerasan hati, keras hati, tidak mau mendengar, ya. Kekerasan hati. Yang ketiga, perasaan mereka telah tumpul. Dalam bahasa Manado, soalnya nak ada hati kok ini, ya. Perasaan yang tumpulnya ada perasaan. Jadi mereka itu pikiran yang sia-sia, pengertian gelap, keras hati, ya. Nya ada perasaan, soalnya ada hati. Orientasinya adalah bagaimana menyenangkan diri sendiri, menyenangkan daging. Yang keempat, oleh karena itu, maka mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini sebenarnya adalah bagaimana menyenangkan daging. Jadi, menyenangkan daging. Memang filsafat-filsafat waktu itu mengajarkan bahwa manusia ini perlu menikmati kehidupan ini. Filsafat-filsafat itu juga mengajarkan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, itu hidup daripada orang-orang yang jauh dari Allah. Hidup daripada kehidupan masa lalu, atau yang disebut oleh Paulus adalah manusia lama. Manusia lama. Itu konteks persoalan dalam jemaat di Efesus. Nah, konteks permasalahan kita sekarang ini adalah kita merayakan Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gereja Masa Injil di Minahasa. Kita melihat bahwa Injil memang telah pada satu pihak menumbuhkan iman, tapi pada pihak lain juga telah membebaskan kita dari kebodohan, dari keterbelakangan, dan merubah kehidupan orang-orang yang tinggal Minahasa dari kehidupan yang primitif kepada suatu kehidupan yang beradab. Itu sejarah kita menghayati bagaimana Injil masuk dan mengubah kehidupan peradaban kebudayaan dari orang-orang Minahasa. Sehingga kita bisa melihat buah-buahnya sekarang, orang-orang yang hidup di tanah Minahasa, hidup baik, hidup sejahtera, hidup sehat, beradab. Namun, konteks kita sekarang ini yang kita sedang hadapi adalah peradaban baru ini yang digerakkan oleh akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan banyak inovasi, pada satu pihak sangat memudahkan manusia memperoleh kebutuhan-kebutuhan. Tapi pada pihak lain, ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang
cenderung memperbudak manusia. Orang bukan lagi mengabdi kepada pencipta, tapi mengabdi kepada teknologi, hasil-hasil teknologi. Bahkan peradaban baru ini, ya, di era 4.0, 5.0, di Jepang sudah 6.0 menuju kepada 7.0, telah menjauhkan hidup manusia dengan Tuhan, menjauhkan persekutuan hidup orang percaya dengan Tuhan. Ada kecenderungan generasi-generasi baru ini, oleh karena pengaruh iptek, ya, mereka telah terobsesi, telah kecanduan teknologi, dan membuat mereka dari hari ke hari menjauh dari Tuhan. Sehingga tema kita di minggu ini adalah bagaimana pendidikan baik formal, informal, ya, dan non-formal, supaya kembali kepada Alkitab. Bahwa pendidikan itu pada hakikatnya bukan hanya membentuk kepintaran, tapi juga bagaimana membentuk, ya, iman, budi pekerti, etika dan moral. Itulah sebenarnya manusia baru. Pintar, hebat, tapi juga beriman, beretika dan bermoral. Sebenarnya itulah inti daripada maksud dari tema pendidikan membentuk manusia baru. Dan oleh karena itu, seluruh stakeholder, keluarga, gereja, masyarakat, pemerintah, seharusnya juga mulai memikirkan suatu orientasi baru terhadap pendidikan yang dalam rangka membentuk manusia baru. Nah, dalam ayat 23, surat Rasul Paulus pasal 4 ini disebutkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi manusia baru itu ternyata ditentukan oleh pembaharuan dalam roh dan pikiran. Jadi pikiran itu penting, ya, perkembangan, ya, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, tapi juga roh. Roh itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan cinta kasih, berkaitan dengan iman. Tinggi ilmu, tapi juga harus tinggi iman. Itu sebenarnya yang mau dikatakan oleh Paulus, itulah manusia baru. Nah, dan oleh karena itu, kita diingatkan bahwa orang percaya ketika dibaptis, Petrus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, ya, orang bertanya kepadanya, bagaimana supaya kami bisa selamat? Dia mengatakan, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya saudara-saudara dan saya yang telah dibaptis, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, itu memang harus dipupuk, harus diasah terus supaya Roh Kudus itu tidak padam. Api Injil Roh Kudus itu tidak padam di dalam hati kita. Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, dia mengatakan, tidak tahukah kamu, siapa kamu? Kamu adalah seluruh orang percaya. Murid-murid Yesus pada waktu lalu, tapi kita juga. Kamu kita. Tidak tahukah kamu, tidak tahukah kita, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan, baharui rohmu, ya, dan pikiranmu, sebenarnya diingatkan bahwa setiap orang percaya memiliki Roh Kudus. Itulah kekuatan pembaharuan. Nah, karena itu sebenarnya Yesus Kristus mengatakan suatu proses bagaimana membentuk manusia baru. Ya, dia mengatakan bertobatlah, metanoia. Ya. Metanoia artinya berbalik dari kegelapan kepada terang. Itu arti metanoia. Paulus sebenarnya mengatakan pembaharuan manusia baru itu metanoia sebenarnya. Tapi dalam Roma 12 ayat 2 dia mengatakan ini sangat penting untuk kita pahami. Bagaimana sebenarnya proses metanoia itu? Bagaimana membentuk manusia baru yang utuh, pikiran dan roh. Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2 begini.
Janganlah kamu, jadi kita orang percaya, menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini menurut tafsiran-tafsiran dan ungkapan-ungkapan dalam bagian Alkitab lain adalah kegelapan, dipengaruhi oleh roh iblis dan kuasa iblis, kegelapan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi kata pembaharuan di sini sama dengan yang kita baca tadi, ya. Surat Rasul Paulus kepada Efesus pasal 4 ayat 23 tadi. Dia menggunakan bahasa Yunaninya anakoinesnosei, ya. Pembaharuan. Pembaharuan ini maksudnya adalah membaharui cara berpikir, orientasi berpikir, ya, paradigma berpikir. Jadi pertobatan itu ternyata penting harus dimulai dari bagaimana mengubah cara berpikir, orientasi berpikir, paradigma berpikir. Jadi memang karena itu pendidikan sangat penting. Karena pendidikan pada satu pihak bertujuan untuk mengubah cara berpikir, ya, intelektualnya, tapi juga kita diajarkan bahwa harus melakukan pertobatan sampai di hati. Nah, Paulus menggunakan kata berubahlah, ya. Tadi pembaharuan itu anakoinosei, tapi berubahlah, Paulus menggunakan kata, ini menarik sekali. Dia menggunakan kata metamorfosis. Metamorfosis. Dalam bahasa Inggris itu metamorphosis, be transformed. Trans berubah, form, merubah bentuk. Sebenarnya itu maksudnya manusia baru. Manusia lama menjadi manusia baru. Be transformed, be transfigurated. Jadi mengubah figur. Manusia lama kepada manusia baru. Nah, bagaimana metamorfosis itu menurut Paulus? Paulus mengatakan bahwa suatu proses metamorfosis itu adalah manusia menurut dia dilahirkan oleh pertemuan sperma laki-laki dan indung telur perempuan. Dan sperma laki-laki dan indung telur perempuan itu berasal dari Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga dalam sperma laki-laki maupun indung telur perempuan telah mengandung dosa. Karena itu tidak ada manusia yang lahir tanpa dosa. Semua manusia menurut Paulus lahir berdosa. Jadi berbeda dengan teori-teori psikologi, misalnya Sigmund Freud mengatakan manusia lahir sebagai kertas putih. Menurut Paulus tidak, semua manusia lahir berdosa, kecuali Yesus. Karena dia tidak dibuahi oleh sperma dan indung telur, sperma laki, tapi Roh Kudus. Dia dibuahi oleh, karena itu dia berbeda dengan kita. Semua manusia terlahir sebagai orang berdosa. Dan Paulus memetaforakan atau mengkiaskan orang yang berdosa itu lahir seperti gai gatal. Metamorfosis, dia jadi telur, dia jadi gai gatal, ya kita ingat biologi. Gai gatal itu menurut Paulus ini tuh orang-orang berdosa. Gatal mulu, gatal tangan, segala macam gatal. Tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Semua yang enak-enak dia lahap, bikin rusak daun muda, ya. Pokoknya yang indah ini dia bikin rusak. Itu tuh karakter dari orang-orang berdosa seperti gai gatal. Karena itu Paulus bilang bahwa orang-orang berdosa ini, dia kalau menemukan pohon, dia akan bermetamorfosis menjadi kepompong. Dan Paulus mengatakan gereja adalah seperti pohon. Gereja adalah pohon kehidupan. Tempat proses bagaimana manusia bermetamorfosis. Manusia bermetanoia, berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Kata kuncinya adalah pertobatan dan metamorfosis. Gereja mengubah orang-orang berdosa dari gai gatal menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi orang-orang yang telah dibaharui menurut Paulus telah mengenakan manusia baru adalah orang-orang yang seperti kupu-kupu yang indah. Ya. Itu sebenarnya tugas pokok bagaimana kita melakukan pendidikan, katekisasi, berbagai pengajaran, khotbah-khotbah. Tidak lain adalah bagaimana mengubah paradigma berpikir iman dari gai gatal menjadi kupu-kupu yang indah. Sehingga kehidupan orang yang seperti kupu-kupu yang indah tentu enak dilihat, tapi juga sekaligus menjadi kesaksian. Paulus bilang menjadi surat Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu,
saudara-saudara jemaat Tuhan, Paulus juga mengatakan, ya, dia mengatakan 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Itu yang mau dikatakan. Jadi orang yang telah mengenakan manusia baru adalah manusia telah mengenakan tubuh surgawi. Manusia lama masih tubuh duniawi yang perlu diubah melalui proses metamorfosis dan proses metanoia. Dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus berkata juga, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini proses-proses. Dalam ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ayat 23 dikatakan, ya, dibaharui roh dan pikiran. Kemudian dengan bahasa lain Paulus bilang melakukan metamorfosis, Yesus bilang metanoia, maka mengenakan manusia baru. Itulah manusia baru sebenarnya. Nah, bagaimana kita mengkuantitaskan, ya, ukuran-ukuran manusia lama? Paulus mengatakan sebenarnya jelas ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5, dia mengidentifikasi, mengkuantitaskan bagaimana bentuk-bentuk manusia lama itu. Menurut dia dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dia katakan begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah manusia lama. Kehidupan manusia sebelum bertobat. Nah, bagaimana dengan manusia baru, kupu-kupu yang indah itu? Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa manusia baru itu adalah manusia yang menurut Yesus seperti pohon, ya, menghasilkan buah-buah yang baik. Manusia baru adalah manusia yang telah menghasilkan, ayat 22-23 Galatia pasal 5, telah menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh. Jadi manusia baru yang telah bertobat, yang telah bermetamorfosis, telah bermetanoia adalah manusia yang menghasilkan 9 buah roh. Ukurannya sangat jelas. Jemaat Tuhan, kita selalu berada dalam tensi, ketegangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Galatia 5 itu mengungkapkan bahwa memang, atau dalam surat yang lain Paulus mengatakan, kita ini sudah merindukan satu kehidupan di kemah yang baru, tapi tubuh kita masih dalam kemah yang lama. Ada tensi, ada ketegangan selalu antara manusia lama dan manusia baru. Inilah proses sebenarnya kita berhidup bergereja, kita beriman, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin supaya melakukan proses metanoia dan metamorfosis, baik sebagai keluarga maupun sebagai gereja, persekutuan dari kolom sampai di tingkat sinode. Tapi kita dikuatkan oleh firman Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3, ayat 3 mengatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita, ya, sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia, akan Kristus, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi ada kuasa ilahi sebenarnya. Ada roh di dalam kita. Itulah kekuatan kita untuk selalu membaharui diri. Berusaha melakukan metamorfosis, metanoia. Dan Paulus terakhir dia Rasul Yohanes mengatakan dalam kitabnya 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3 ini yang penting. Saudara-saudaraku, dia mengatakan,
Yang kekasih, kita sekarang ini adalah anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara dan saya yang percaya ya kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya. Jadi kemudian kita belum tahu apa yang akan terjadi. Akan tetapi kita tahu, ini suatu pernyataan iman, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya, oleh kuasa ilahi itu, kita telah menjadi anak-anak Allah. Kita belum tahu apa yang terjadi, tapi ada keyakinan bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Inilah proses sebenarnya kita sekarang ini dalam arak-arakan orang percaya menantikan kedatangannya. Bagaimana kita proses metanoia, bermetamorfosis supaya menjadi dari gaya gatal menjadi kupu-kupu yang indah, dari kehidupan daging mengenakan manusia baru, dan oleh karena itu kata kuncinya adalah bagaimana kita memelihara kekudusan, berjuang semaksimal mungkin menghadapi godaan-godaan daging supaya kita hidup di dalam roh dan menghasilkan 9 buah roh. Tuhan kiranya akan menolong kita sekalian memahami firman ini, sekiranya firman ini menuntun keluarga, menuntun gerejanya, agar supaya tugas pokok dari gereja, orang percaya, adalah bagaimana selalu berjuang, bermetamorfosis, berubah, metanoia, berbalik dari kegelapan kepada terang, supaya kita boleh menikmati hidup baru, mengenakan manusia baru, sambil kita berharap ketika Dia datang, seperti kata Rasul Yohanes, ketika Dia datang kita akan menjadi seperti Kristus, dibaharui, diselamatkan baik di dunia maupun di sorga nanti. Karena itu Roma 6 ayat 6 Paulus katakan bahwa memang kita telah dibebaskan, kita telah merdeka, tetapi kemerdekaan itu juga membawa pilihan bahwa kita bisa memilih yang jahat, kita bisa memilih yang baik. Tapi firman hari ini mengingatkan kita bahwa kalau kita memilih ya, hidup di luar roh, maka kebinasan akan menanti. Tapi kalau kita hidup di dalam Kristus, karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang, kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi ini peringatan dalam kebebasan, kita diingatkan jangan menghambakan diri lagi kepada dosa, tapi berusaha menguduskan diri, hidup suci, hidup taat, setia berdasarkan firman Tuhan. Firman kita sekali lagi mengingatkan bahwa proses menjadi manusia baru belum selesai, akan berlanjut selama kita hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Amin.